Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami hadir dengan tugas kelompok komunikasi organisasi, di mana tugas kelompok kami ini berjudul komunikasi organisasi nonverbal. Adapun bagian-bagian dari komunikasi organisasi nonverbal. Yang pertama, pengertian komunikasi nonverbal. Yang kedua, fungsi komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir adalah karakteristik komunikasi nonverbal. Masuk kepada pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dalam komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, dan kedekatan jarak atau sentuhan. Atau dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian di sekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Tiga hal yang perlu diingat dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, interpretasi. Interpretasi adalah karakteristik yang kritis dalam komunikasi nonverbal. Maka, sulit menyamakan tindakan stimulus nonverbal tertentu dengan satu pesan verbal khusus. Yang kedua, komunikasi nonverbal tidaklah merupakan sistem bahasa tersendiri, tetapi lebih merupakan bagian dari sistem verbal. Dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal dapat dengan mudah ditafsirkan salah. Nilai komunikasi nonverbal tidaklah terletak sebagai pengganti dan pertukaran pesan tulisan, tetapi sebagai satu jaringan yang menyokong. Hasil penelitian komunikasi nonverbal menunjukkan bahwa memang kita berkomunikasi dengan kata-kata, tetapi arti dari pesan itu bukanlah terletak pada kata tersebut. 93% dari arti pesan diterima dari komunikasi nonverbal dan hanya 7% saja dari pesan verbal. Dan 38% dari nada suara atau infleksi, 55% dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kepala atau sikap. Dari hasil penelitian ini jelas bahwa komunikasi nonverbal sangat membantu dalam menginterpretasikan arti pesan verbal. Tetapi, kalau pesan nonverbal saja tersendiri yang dikirimkan akan sulit menginterpretasikan dengan tepat. Masuk pada bagian kedua, yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, pengulangan. Pengulangan sering digunakan sebagai pengulangan terhadap apa saja yang telah dikatakan secara verbal. Misalnya, seorang bapak berusaha agar anak-anak tenang. Dia mendekati anaknya dengan meletakkan telunjuk bersilang pada bibir sambil mengatakan, "Sst." Tindakan nonverbal bapak tersebut merupakan pengulangan karena menyampaikan arti pesan yang sama dengan pesan verbal. Yang kedua, pelengkap. Tanda-tanda nonverbal dapat digunakan untuk melengkapi, menguraikan, atau memberikan penekanan terhadap pesan verbal. Misalnya, seorang karyawan pada waktu pagi masuk kantor mengucapkan selamat pagi dan diiringi oleh senyuman. Senyuman dan kontak mata berfungsi sebagai pelengkap ucapan selamat pagi yang akan mempermudah interpretasi dari pesan tersebut. Tingkah laku nonverbal yang melengkapi inilah yang membantu dalam penafsiran tersebut. Yang ketiga, pengganti. Penggantian dilakukan apabila pembicaraan tidak memungkinkan, tidak diinginkan, atau tidak tepat diucapkan. Misalnya, seorang pengatur jalur pesawat di bandara menggunakan tanda-tanda dengan tangannya untuk memberi isyarat ke arah mana seharusnya pesawat terbang tersebut parkir. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin menggunakan kata-kata yang disebabkan oleh kerasnya bunyi pesawat. Yang keempat, memberikan penekanan. Memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dengan suara yang agak lebih keras atau dengan nada suara yang agak tinggi adalah contoh pemberian penekanan secara nonverbal. Yang terakhir ada memperdayakan. Kadang-kadang tanda-tanda nonverbal sengaja diciptakan untuk memberikan informasi yang salah dengan maksud memberikan pengarahan yang tidak benar atau untuk memperdayakan orang lain. Sehingga orang mungkin salah dalam menafsirkan pesan tersebut. Di antara bentuk yang paling umum dari tingkah laku nonverbal yang memperdayakan adalah poker face. Masuk pada bagian terakhir komunikasi nonverbal, yaitu karakteristik komunikasi nonverbal. Yang pertama, kita selalu berkomunikasi. Untuk menggambarkan bahwa kita selalu berkomunikasi, apakah secara sengaja atau tidak. Contohnya, seorang mengkomunikasikan sesuatu tentang diri mereka melalui penampilannya.
Yang kedua, arti tergantung kepada konteks. Tanpa memahami konteks di mana komunikasi terjadi, hampir tidak mungkin bisa menceritakan arti tingkah laku nonverbal tertentu, dan tidak ada jaminan bahwa salah pengertian akan tidak terjadi. Yang ketiga, komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya. Kebanyakan kita cenderung mempercayai komunikasi nonverbal, bahkan bila hal itu bertentangan dengan pesan verbal yang menyertainya. Dan yang terakhir, cara yang utama dalam menyatakan perasaan dan sikap. Kita biasanya mendeteksi perasaan orang lain tanpa mereka menyatakannya. Seperti telah dikatakan bahwa 95% dari arti pesan disampaikan dengan isyarat nonverbal dan hampir semua perasaan dan sikap dinyatakan melalui tingkah laku nonverbal. Adapun contoh ekspresi dalam komunikasi nonverbal. Di sebelah kiri terlihat ada bentuk wajah yang sedang senyum, marah, dan lain-lain. Itu merupakan contoh ekspresi wajah dalam komunikasi nonverbal. Selanjutnya, contoh isyarat tangan dalam komunikasi nonverbal. Bisa dilihat di sebelah kanan, ada bentuk oke, peace, dan lain-lain. Itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai komunikasi organisasi nonverbal. Terima kasih dan sampai jumpa.